sampai pada tema yang berikut, di mana Yesus ungkapkan bagi Nikodemus, guru besar bangsa Yahudi. Dia berkata, aku harus mati. Ungkapan Kristus, aku harus mati. Bacaan firman terambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai 18. Bagian firman ini akan kita baca kembali berbalasan. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu suruh ayat ganjil, dan ayat 18 kita baca sama-sama. Ayat 14 sekali lagi saya bacakan karena mewarnai kupasan firman dan tema hari ini yang berasal dari mulut Yesus Kristus Tuhan kita. Aku harus mati. Ayat 14 Yohanes 3 sekali lagi berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia, garis bawahi, harus ditinggikan. Kalimat yang menggambarkan bahwa dia datang untuk mati. Berkali-kali saya berkata Yesus datang bukan untuk hidup. Sekali datang untuk hidup, umurnya lebih panjang dari manusia tertua dunia yang bernama Metusalah. Jika dia datang untuk kaya, dia akan lebih kaya dari Rockefeller. Dia akan kaya dari Donald Trump. Dia lebih kaya dari Raja Minyak yang berada di Timur Tengah. Dan dia lebih kaya dari siapapun yang masuk dalam Guinness Book orang terkaya dunia. Tapi bukan untuk itu dia datang. Dia datang untuk mati. Dan dia tidak datang untuk mendapatkan kehormatan dan ketenaran. Paulus berkata kepada jemaat di kota Filipi dalam pasal 2, dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan. Adakah lagi yang mulia dari Allah? Dengar, saya jawab, tidak ada. Adakah lagi yang lebih tenar dari Tuhan Allah? Tidak ada. Berarti untuk mengejar ketenaran bukan tujuannya datang ke dalam dunia. Kita bertengkar dan berkelahi hanya karena pangkat dan kedudukan. Di kantor, dalam dunia politik, orang bertengkar dan lain orang menjadi korban hanya gara-gara orang mengejar ketenaran, kemasyhuran dan kejayaan. Yesus Kristus tidak. Dia juga datang bukan untuk mencari kaya. Alkitab berkata dia yang adalah kaya menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita yang miskin mendapatkan kekayaan di dalam dia. Dan dengarkan baik-baik, Alkitab mengatakan kaya itu artinya dia total man. Bukan kaya saja di sorga nanti. Banyak orang Pantekosta berkata bahwa biar miskin di dunia asal kaya di sorga. Bukan itu tujuan Allah. Bagaimana orang miskin bisa menyimpan di sorga? Tidak mungkin. Alkitab berkata jika engkau melihat orang miskin, orang lapar, kau harus beri makan. Bagaimana kita bisa beri orang makan, orang lapar makan kalau kita lapar? Pikir baik-baik, mana mungkin kita kasih baju sama orang telanjang kalau baju kita cuma satu menutup ketelanjangan kita. Berarti kita harus punya baju minimal 5. Kita harus punya kekayaan baru kita bisa kasih makan orang miskin dan kasih makan orang lapar dan beri minum orang haus. Berarti Allah ingin kita kaya semuanya, baik tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Karenanya mendambakan kekayaan bukan dosa, asal tidak didapatkan dengan mencuri. Adalah naif dan dosa jika kau kaya karena kau hasil mencuri. Jangan kaya karena rumah bon, belanja 10.000 tulis 10 juta. Itu dosa. Orang yang bernama anak Tuhan tidak kaya oleh karena mencuri milik orang. Tidak boleh kaya karena korupsi, tidak boleh kaya karena menipu, tidak boleh kaya karena mengambil milik orang lain karena ada kesempatan untuk melakukannya. Dengarkan, Alkitab berkata orang yang percaya Tuhan tidak kekurangan barang apapun. Kita sedang ada pada bulan puasa. Dari rekan-rekan kita muslim dan harga-harga telah melambung. Tapi dengarkan, orang-orang yang percaya Tuhan tidak akan mungkin tidak bisa mampu membeli makanan untuk menghidupi dirinya. Karena burung-burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan tidak kekurangan metode untuk memelihara saudara dan saya sebagai umatnya. Dolar diperkirakan akan naik sampai 15.000. Diperkirakan. Tetapi tahukah saudara pernah pada zaman Ibu Megawati, dolar naik menjadi 15.500 rupiah.
Tapi tahukah juga saudara bahwa dengan dolarnya naik, banyak anak Tuhan diberkati secara luar biasa? Tidak menentu. Bagi orang lain dia jatuh miskin, tapi bagi orang lain dia jatuh kaya. Sama-sama jatuh. Yang satu jatuh dalam kemiskinan, yang satu jatuh dalam karpet kekayaan. Siapa yang merobak itu semua? Tangan Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan kaya dan Tuhanlah yang menjadikan miskin. Itu berarti hari ini kau bisa kaya raya, minggu depan kau bisa jadi miskin raya. Jika Tuhan berkenan mengaturnya. Karenanya jangan sombong kalau kau kaya. Kalau kau sombong dan kau kaya dan kau sombong, Tuhan bisa merubahmu. Tadi kau kaya raya tiba-tiba menjadi miskin raya. Sampai kau berjalan seperti orang mabok, orang gila. Dan orang berkata, bukankah itu Mr. Budi yang kami jumpa yang bernama orang kaya itu? Allah melawan orang sombong, tapi berikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Tidak ada seorang pun di dunia ini sekaya Raja Salomo, Raja Israel, the King of Israel. Dia berkata begini, jangan berikan aku miskin dan jangan berikan aku kaya. Supaya jika aku kaya, aku tidak kenyang makan dan aku bertanya kepada Allah, siapakah Allah itu? Atau aku jatuh miskin dan untuk mengenyangkan aku dalam kemiskinanku, aku harus mencuri dan mencemarkan nama-Mu. Berkali-kali saya katakan doa Bapa kami berbunyi, berikanlah kami rezeki kami yang secukupnya. Walaupun cukup itu relatif. Di kampung saya 500.000 itu cukup, bahkan berlimpah. Karena tidak ada pasar untuk orang berdagang, berjual dan membeli. Masing-masing punya kebun. Laut tinggal pergi ke lautan, kau tangkap semampumu. Kau pergi ke darat, kau ketemu babi hutan seekor. Dan selesai kau makan seminggu. Bapa dengan ibu dan anak-anak. Pohon sagu di belakang rumah kau tebang dan kau olah. Sebulan makan. Karena makanan pokok orang Ambon itu bernama sagu. Yang digodok dan bernama papeda. 1 bulan orang makan. Jika dengar satu batang pohon sagu saja. 1 bulan untuk 8 orang makan. 500.000 cukup. Bagi banyak orang di Jakarta 5 juta nggak cukup. Belanja, pengeluaran dan sebagainya. Dan orang bertanya kenapa mahal? Jawabannya, ini Jakarta Bung. Bukan di kampung Bapak. Parkir mobil yang tadinya 2.000, sekarang Bapak Ahok Gubernur membuat semacam kartu. Sudah model seperti di Belanda. Tapi pun tidak jalan. Karena begitu tampak, tidak usah kartu Pak. Ini saja. Tetap kembali kepada 2.000. Dan tidak semua hanya di jalan Boulevard Kelapa Gading Permai. Udah masuk gang, gak ada lagi mesinnya. Karena sudah dirusakin orang. Inilah negeriku, Republik Indonesia. Kita mau bilang apa? Tapi bagaimanapun keadaan sebuah negara, bagaimanapun keadaan suatu bangsa, Tuhan adalah Raja dan Allah atas bangsa-bangsa. Dia tidak sekedar ngurus kita supaya kenyang makan. Dia tidak urus kita sekedar supaya minum ada, makan ada. Dia mempunyai tujuan supaya kita masuk surga. Itu tujuannya. Jadi kalau kaya saja dan mati tidak masuk surga, lebih miskin asal masuk surga. Tapi lebih bagus lagi, makan cukup di dunia dan mati masuk surga. Itu yang luar biasa Tuhan terkait. Karenanya dia berkata kepada Mr. Nikodemus. Nikodemus ini orang penting dari suku, dari suatu kelompok yang bernama Farisi. Ayat 1 daripada Yohanes 3. Hadirkan di layar ayat 1 Yohanes 3. Menerangkan siapa Tuhan Nikodemus yang olehnya Tuhan Yesus ungkapkan kepadanya, aku datang untuk mati. Ayat 1 Yohanes pasal 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi.
Berarti Nikodemus bukan orang sembarang. Beberapa minggu yang lalu saya katakan Farisi adalah kelompok yang percaya tentang ibadah harus teratur. Ibadah itu tidak boleh ada unsur-unsur duniawi di dalamnya. Ibadah itu dia mesti sakral. Dan kalau ibadat ternoda, yang marah adalah mereka. Nama Allah dilecehkan, mereka marah. Karenanya pada Tuhan Yesus berkata, pulanglah anakku, dosamu telah diampuni. Mereka marah. Mereka berkata, siapa orang yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Kami tahu kok ibumu Maria, kami tahu kok bapamu Yusuf. Kenapa anak Yusuf dan Maria dari Nazaret ini mengaku dirinya Allah yang bisa mengampuni dosa? Mereka marah. Karenanya pelopor penyaliban Yesus adalah orang Farisi. Karena agama ternoda. Saudara setuju juga enggak? Kalau agama beribadah kepada Tuhan itu teratur. Allah tidak boleh dilecehkan. Allah tidak boleh dipandang remeh. Tentunya saudara setuju. Oh, saya setuju banget. Karenanya saya ini Farisi. Dari muka-muka saudara juga nampak muka-muka Farisi semua. Jadi yang kira Farisi lu, dengar dulu. Orang Farisi itu orang yang menentang agama ibadah yang kacau balau. Karenanya saya kurang setuju ibadah itu dibikin seperti pesta kawin. Ibadah tidak dimulai dengan shalom, pegang tangan kiri kanan dulu. Oh, itu acara pesta. Itu acara pertemuan duniawi di gedung umum. Tapi dalam ibadat tidak ada kenal orang menyapa orang seperti menyapa pertemuan duniawi. Hari dalam upacara negara. Ada protokol yang memandu acara. Ada protokol yang dengan hikmatnya menyapa tiap-tiap orang yang hadir. Dan acara begitu teratur, dipandu dengan suatu panduan sebagai penghormatan kepada tamu-tamu negara, tamu-tamu istimewa yang sedang hadir. Masakan Tuhan Allah yang adalah pencipta langit dan bumi sedang hadir di antara kita. Karena firman-Nya berkata, di mana 2-3 berkumpul dalam namaku, aku berada di antara mereka. Tuhan ada di sini, walaupun tanda-tanda istimewa tidak perlu hadir untuk membuktikan kehadirannya. Perlukah lampu copot dulu barang 5 bertanda Tuhan Allah hadir? Tidak perlu. Perlukah lampu ini turun naik dulu untuk membuktikan bahwa Tuhan Allah hadir? Semua akan takut pergi ke gereja. Firman Allah berkata, Allah bisa hadir dengan angin puting beliung yang mencabut pohon dan pindahkan ke pulau Banda. Tapi Allah juga bisa hadir dalam angin sepoi-sepoi, di mana monyet di dahan pun mengantuk dan jatuh patah kakinya. Allah bisa hadir dalam segala bentuk metode. Tapi hari ini dia hadir. Dan kehadiran Tuhan Allah harus dihargai dengan segala tata kerama aturan mainnya. Karenanya saya larang untuk orang menyapa orang seperti ibadah sebuah pertemuan duniawi. Tapi Tuhan Allah hadir. Hadirkanlah sebuah peraturan ibadah yang anggun, yang teratur, yang hikmat. Itu kepercayaan orang Farisi. Dan saya pun tahu itu. Ibadat Tuhan Allah itu harus teratur. Harus hikmat. Harus orang merasa kagum. Memang ada Tuhan Allah di antara kita. Nikodemus adalah pemimpin mereka. Dia dari kelompok orang Farisi. Orang Farisi pun percaya ada hidup sesudah mati. Bukankah kita juga percaya itu? Saudara percaya enggak ada hidup sesudah mati? Ada. Untuk itulah Tuhan Yesus mati. Untuk itulah dia bangkit. Untuk itulah dia naik ke surga dengan pesan, rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi menyediakannya. Dan kalau sedia tempat itu, aku akan kembali menjemputmu, supaya di mana aku ada, di situ juga engkau berada. Itulah janji tentang hidup sesudah mati. Berarti kita semua mempercayainya, kan? Berarti kita semua adalah Farisi. Makanya jangan bilang Farisi lu, Farisi lu. Tunggu dulu. Apalagi keyakinan orang Farisi. Mereka percaya akan adanya Allah.
Mereka percaya akan adanya malaikat. Mereka percaya ada setan. Itu orang berisi. Bukankah saudara juga percaya malaikat ada? Karena kita berdoa, ya Tuhan, bentengi dan pagari hamba-Mu dengan pasukan malaikat. Berarti saudara juga percaya ada malaikat kan? Berarti saudara juga Farisi. Saya pun Farisi, karena saya percaya ada malaikat. Saya percaya ada setan. Kalau nggak ada setan, ngapain diusir? Dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, usir setan. Kalau saudara nggak percaya setan, pergi ke jalan raya di mana ada orang-orang berjalan tanpa busana dan dia bengong. Itu sedang kerasukan setan. Itu sedang diganggu oleh simbolis. Diganggu sama setan, makanya tetap kosong aja ke depan. Kita gini-gini pun dia nggak kedip mata, karena diganggu oleh setan dan harus diusir dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Nikodemus ini guru dari kelompok ini. Tuhan Yesus datang kepadanya. Dia loh herannya, dia datang mencari Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus mencarinya. Carinya malam-malam, karena siang hari malu. Masa guru besar kita pergi kepada Tuhan Yesus yang sedang dilecehkan banyak orang, dikatakan Baal Sebul, dikatakan bahwa orang gila, sampai orang lain berkata, masa kerasukan setan bisa ngusir setan? Tidak mungkin. Masa orang gila bisa berkata-kata dengan hikmat dan akal budi seperti itu? Nikodemus datang dan bertanya. Lalu dalam percakapan yang panjang itu, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, jika kau ingin masuk surga, kau harus lahir baru. Lalu Nikodemus memberi tanggapan, masa aku sudah tua seperti ini, berjenggot dan berkumis, harus masuk ke dalam rahim ibu dan diperanakan kembali? Sedang yang Tuhan Yesus maksudkan ini adalah lahir secara roh. Kulit boleh sama, rambut tetap keriting, tinggi badan 1,52 meter, tetapi dalam sudah tidak sama lagi. Dalam percakapan itu, lalu Tuhan Yesus berbicara tentang seperti Musa tinggikan ular tembaga di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan. Harus, ada kata harus. Dan semua ahli Alkitab mengatakan bahwa kalimat ini berbicara tentang proses bagaimana Yesus menjadi seperti dosa di atas palang kayu salib. Karenanya dikatakan di sini bahwa dia datang untuk mati itu adalah sebuah program, bukan sebuah tindakan dak-dakan, bukan sesuatu yang hanya jadi begitu saja. Sudah masuk dalam program dan rancangan indahnya Allah. Berarti dia harus mati. Itu bukan kalimat pada dia ngomong waktu itulah peristiwa itu jadi. Dia mengatakan aku harus datang untuk mati adalah sebuah program yang Allah rancangkan sejak mula. Inilah kebenaran, inilah kedua kebenaran yang perlu kita kaji bertalian dengan kalimat aku harus mati. Hal yang pertama, kematian Yesus Kristus bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa rancangan. Allah merancangkannya sejak mula pada waktu Adam nenek moyang kita yang pertama jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, program Yesus mati dirancangkan pada saat itu. Dan para ahli Alkitab berkata, kalimat yang diungkapkan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Hadirkan di layar Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah rancangan pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah menghukum ular, Allah menghukum Adam, dan Allah menghukum perempuan yang bernama Hawa. Hukuman yang jatuh kepada ular adalah dengan perutmu kau akan menjalar dan debu tanah menjadi makananmu. Dan aku akan mengadakan permusuhan antaramu dengan engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunanmu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini hukuman kepada iblis sekaligus janji
tentang kematian Kristus ke depan. Berarti rancangan ini dimulakan pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kepada Hawa hukumannya berbunyi, dengan kesakitan yang amat sangat kau akan melahirkan anakmu. Kepada Adam sang suaminya, dengan peluh di muka-muka akan makan rezekimu. Itulah hukuman kepada masing-masing yang melanggar perintah Tuhan. Berarti rancangan untuk Yesus mati bukan diungkapkan pada saat Tuhan Yesus ngomong dengan Nikodemus, tapi rancangan Tuhan non jauh ke belakang. Lalu kembali peristiwa ini diulangkan kembali pada saat peristiwa Musa dan bangsa Israel. Bangsa yang keras tengkuk ini bersungut senantiasa. Mereka nggak dapat makan, mereka bersungut. Mereka dapat makan, mereka bersungut. Mereka nggak makan daging, mereka bersungut. Mereka makan daging, mereka bersungut. Allah marah. Maka sebagai hukumannya dihadirkan ular tedung. Ular tedung yang memagut mati. Dan dikala bisa ular itu masuk ke dalam tubuh seseorang atau ular memagut, itu rancangannya panjang. Bisa ular yang harus dikeluarkan diobati, itu makan proses yang panjang. Dan dia membawa bencana dan ujungnya adalah kematian. Dan Alkitab berkata pada saat mereka sedang dipagut ular, mereka berseru-seru kepada Tuhan Allah dan kepada Musa hamba. Allah yang mendengarkan itu kembali iba. Itulah hebatnya Tuhan. Dia tidak selamanya marah. Dia tidak selamanya selalu penuh dengan pembalasan dan pukulan. Dialah seorang ayah yang pukul karena marah, tapi dengan tangannya sendiri kembali terulur mengobati yang telah dipukulnya menjadi parah tadi. Dia selalu memberikan kesempatan pada manusia untuk memperbaiki langkah yang salah. Karenanya Alkitab berkata, He is the Lord of the second chance. Dialah Allah yang memberikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, dan kesempatan lainnya untuk manusia memperbaiki diri. Karenanya jika kita tidak selamat masuk surga, Allah tidak ada pada posisi disalahkan. Jangan kau di sorga, di ambang pintu sorga tidak masuk dan kau berteriak, Allah, di mana kekasihmu? Justru pada kesempatan sekarang inilah dia membuka kesempatan bagi kita untuk mencarinya. Carilah Tuhan selagi dapat ditemui dan berdoalah kepadanya selagi dia hampir. Masuklah selagi pintu rahmat masih terbuka. Bawa dirimu, bawa istrimu, bawa suamimu, bawa anakmu laki dan perempuan, bawa orang-orang dekat dan orang jauh dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bawalah. Karenanya memenangkan jiwa merupakan panggilan setiap kita. Bukan panggilan pendeta saja, bukan panggilan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja. Tidak perlu Anda menjadi misionaris, pergi ke Cina, pergi ke Mongolia, pergi ke daerah-daerah yang dikuasai ISIS. Tapi kalau menopang dengan doa saja itu sudah merupakan permulaan daripada pekerjaan misi. Karenanya di gereja ini ada doa misi. Doa bagi daerah-daerah terpencil, satu suku terasing di negeri ini, dan satu bangsa yang belum pernah dijangkau Injil. Minimal kita terlibat dulu dalam doa. Dan Tuhan dengan caranya sendiri akan bekerja. Kami sedang buka sekolah Alkitab di Lampung. Diperkirakan pertengahan November akan saya resmikan. Dan tanggalnya telah saya pilih. Dan konsumsi sekolah Alkitab ini adalah desa. Di tempat-tempat yang bernama unreached people. Orang yang belum pernah dijamah. Karenanya konsumsi sekolah Alkitab ini bukan dari kota-kota besar. Kami tidak terima dari Jakarta, dari Medan, dari tempat-tempat kota besar. Tapi anak-anak desa yang terpanggil tetapi karena sekolah itu mahal, mereka terhambat untuk pergi menimba ilmu.
Pemerintah Republik Indonesia sekarang telah mengeluarkan peraturan, pendeta pun harus bergelar. Bergelar secara akademis. Artinya Anda sekolah memenuhi persyaratan akademis. Bukan masalah tumpan tangan jadi S1, tumpan tangan S2, tumpan tangan S3, dan tumpan tangan keempat dia berubah menjadi S-Lidin. Bukan. Sekolah. Nah inilah sekolah kita ini. Karenanya tidak ada pilihan lain. Dia mesti free of charge. Dia mesti gratis. 4 tahun memberi makan orang, kasih minum, kasih makan, kasih tidur. 4 tahun kasih gelar lagi. Tapi siap teken kontrak di atas meterai 6.000. Siap kirim ke desa, ke gunung dan ke lembah. Dan siap mati untuk Tuhan. Jika kau siap, kau berangkat. Kau tidak siap, lulus, ijazah tidak dikasih. Dan dia pergi ke daerah sama sekali Injil belum pernah diberitakan. Dan sampai di sana bukan langsung bangun gereja. Kita bangun hari ini, minggu depan dirobohkan orang rata tanah. Sampai di sana dia dibekali dulu. Dengan apa? Bagaimana membuat pertanian yang keren. Jadi kalau juga dia ahli ayam, ahli kambing, ahli babi. Ayam orang lain bertelur cuma telur 1. Tamatan sekolah teologi Mawar Saron ini, dia begitu rupa sampai dia pelihara ayam. Ayam sekali bertelur 2 telur. Apa mungkin bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil? Makanya kalau datang ke gereja ini harus datang dengan cangkir iman yang besar untuk siap diisi. Kalau datang cuma hanya kayak dengar firman, bengong-bengong, waduh ini kita datang kena dengar pendeta gila macam begini, gimana caranya ya? Ada satu buku yang dijual di toko buku Gramedia, judulnya begini, mau sukses harus gila. Untuk sukses saja orang perlu gila. Kau masuk surga mesti waras-waras. Masuk surga mesti gila, gila, gila. Gila pangkat 3. Karena surga tidak bicara otak. Surga hanya bicara percaya saja, percaya saja. Nyanyi, angkat musik percaya saja. MC maju dengan cepat, tidak boleh duduk-duduk. Nyanyi percaya saja, percaya. Ricky nyanyi percaya saja. Percaya saja, Mari percaya saja. Kita semua percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Haleluya. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Haleluya. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati, demikian juga singers. Untuk sukses saja orang perlu percaya. Alias otak tidak main. Alias harus gila. Orang gila itu artinya otak udah gak kerja, gak waras. Hanya untuk sukses yang berhenti di lubang kubur, orang perlu gila. Tapi ada sukses yang tembus lubang kubur, orang takut gila. Aneh kan? Makanya yang datang ke gereja ini mesti datang dengan cangkir iman, bukan cangkir otak. Alias udah otak gak main lagi. Tidak berarti lalu bilang, nak, mama dengar khotbah hari ini luar biasa dari Om Pendeta Yakub bahwa tidak perlu otak.
Jadi nak, daripada kau buang-buang ongkos biaya mahal-mahal pergi ke universitas, di mana kau bawa tas yang isinya kertas, lebih kasih mama uang itu untuk modal dagang. Inang, kalau kau punya kesimpulan macam begitu, berarti selama khotbah berjalan kau apa tuh? Modum. Yang saya maksudkan ialah kita mesti percaya kepada Tuhan pada saat otak sudah tidak main lagi. Sejak otak main jalan, waktu otak mentok, haleluya, ada cara lain untuk kita hidup bernama percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Itu Inang maksud anakmu ini. Kalau kau lebih tua dari aku, tapi kalau kau lebih muda dari aku, kau panggil aku anak, itu namanya otak juga nggak main. Haleluya, luar biasa ya. Pakai otak kita artinya sopan santun masuk, hormat menghormati, dahulu mendahului dalam memberi hormat, itu otak punya main. Tapi percaya untuk menghadirkan Allah dengan segala kemampuan dan kuasanya, untuk melakukan yang tidak ada menjadi ada, dan ada menjadi berlipat-lipat kali ganda. Hal semacam ini sudah otak lagi tidak main Inang. Kita perlu percaya kepada Tuhan sebagai Allah yang mampu melakukan apa saja. Dan gedung gereja inilah bukti nyata daripada percaya itu. Jadi Nikodemus bicara sama Tuhan Yesus, dan otaknya tidak main, tidak menyadari. Masa aku yang sudah tua bangka mesti masuk ke rahim ibu dan dilahirkan kembali? Nah, dalam hal itu Tuhan Yesus berkata, aku harus mati. Dan kematiannya adalah suatu program dan rancangan Allah secara terperinci. Dan sejak manusia jatuh dinubuatkan, Nabi Musa menyaksikannya dalam Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Tuhan Yesus ungkapkan itu dengan Nikodemus, seperti Musa meninggikan ular tembaga di tiang. Dan setiap orang yang memandangnya hidup, demikianlah aku, anak manusia. Lalu bagaimana sampai Yesus menyamakan dirinya dengan ular tembaga? Ular tembaga di tiang dari Musa itu lambang dari dosa dan kuasa kejahatan. Jadi kalau ular pagut seseorang dan dia ujung-ujungnya menderita dan terus mati, maka dosa pun bisanya lebih dahsyat daripada ular tedung. Karena jika dosa memagut manusia, penderitaan yang pertama yang terjadi adalah dia merasa malu, hilang kemuliaan. Dosa membawa malu, dosa membawa sengsara, dan ujungnya dosa membawa maut dan kematian. Roma 6:23 berkata, upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Berarti dosa lebih dahsyat dari pagutan ular tedung yang membawa maut pada ujungnya. Karena itu dosa membawa kesakitan, membawa penderitaan bagi jiwa, membawa penderitaan bagi tubuh, membawa penderitaan bagi jiwa dan roh, dan membawa kepada kematian kekal. Karenanya dosa dan segala konsekuensinya harus perlu diselesaikan. Yesus harus menjadi ular tembaga, gambaran dari pagutan dosa. Karenanya Rasul Paulus berkata, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa ganti kita, supaya kita yang berdosa mendapatkan kebenaran Allah dalam dia. Karena tanpa kebenaran manusia tidak bisa masuk surga, karena surga itu kebenaran mewarnainya. Dosa tidak dalam surga, hanya kenajisan dosa yang ada di dunia saja, di surga tidak ada. Karenanya supaya bagaimana manusia yang berdosa ini menemukan kebenaran dan mesti masuk dalam surga menjadi penghuni kerajaan Allah dan bersama Allah dalam surga. Persyaratan cuma satu, mereka harus melihat ular tembaga yang ada di tiang dan tetap hidup. Karenanya Kristus berkata,
Seperti Musa tinggikan ular tembaga, demikian anak manusia akan ditinggikan. Dia sedang berbicara tentang bagaimana dia harus menjadi dosa. Gantimu dan gantiku. Dia harus menjadi dosa ganti kita sekalian. Supaya dikala kita memandang dia yang telah menyelesaikan dosa itu, kebenaran mengalir dari salib, rahmat mengalir dari salib, darah anak domba Allah menyucikan dosa merah kermisi dan diputihkannya menjadi salju. Allah memberikan solusi dan jalan keluar. Karenanya selalu tantangan firman kepada setiap pendengar adalah bertobatlah, berbaliklah pada Allah selagi ada kesempatan. Kembali kepada Tuhan selagi pintu lagi terbuka. Come back home while the door is open. Kembalilah sementara pintu lagi terbuka. Perumpamaan 10 anak darah, yang 5 pintar dan 5 bodoh. Yang pintar membawa pelita dan minyaknya, sedangkan yang bodoh hanya bawa pelita tanpa minyak. Alkitab berkata, mereka sedang menunggu pengantin datang. Mereka tertidur 10-10-nya. Mal terdengar jeritan, pengantin datang. Bangunlah mereka. Maka yang bawa minyak menyalakan pelitanya. Sedangkan yang bodoh, begitu dia lihat minyaknya habis, dia berkata kepada teman yang bawa minyak, bagikan aku minyak. Dia bilang, minyakku yang ada padaku ini pas, hanya untuk kebutuhan. Pergilah beli belanja ke toko. Maka mereka pergi. Dan pada saat mereka datang, pintu telah terkunci. Mereka berteriak dan berkata, pengantin, bukakanlah kami pintu. Jawaban dari dalam, pintu telah terkunci. Karenanya selagi ada kesempatan mencari Tuhan, carilah. Selagi ada kesempatan untuk datang pada Tuhan, datanglah. Berbagai-bagai ungkapan diberikan Alkitab selagi hari siang. Hari siang bagi banyak kita mempunyai berbagai variasi. Hari siang bisa berarti Tuhan memanggil kita pulang. Kematian melanda kita, itulah malamnya kita. Ada Tuhan Yesus datang kali kedua, itulah malam bagi kita, di mana seorang pun tidak mampu berbuat apa-apa lagi bagi dirinya dan bagi sesamanya. Karena itu dia harus menjadi dosa. Karena itulah cara Allah, solusi dari Tuhan. Bayangkanlah jika setiap orang dipagut ular dan tidak memandang ular tembaga buatan Musa, pasti mati. Pada kondisi seperti itu dia lagi tawar-menawar. Pada kondisi macam itu cuma percaya. Proses apa yang kita dapatkan? Lewat kalimat, siapa yang dipagut ular memandang ular tembaga buatan Musa akan hidup. Dalam prosesnya dituntut cuma percaya. Gak dituntut yang lain. Kalau Anda bertanya, masa cuman pandang ular tembaga, masa bisa hidup? Boleh tawar. Dan tetap kau mati. Karena itu solusinya Allah. Solusi Allah tidak bisa ditawar. Solusinya Allah tidak bisa dibarging. Solusinya Allah cuman just believe. Hanya percaya saja. Dituntut tidak lain dari kita. Dan percaya saja, siapa saja bisa. Kalau dituntut di luar percaya, belum tentu semua orang bisa. Coba kalau dituntut, jalan dulu sekian mil, siapa mampu? Anak muda yang masih oke-oke, oh jalan aja lah sekalian jogging. Lah iya, buat dia. Lah kalau buat orang yang sudah 75? Lah iya buat dia, kalau orang yang sedang lumpuh. Ya iya, buat orang yang asam urat. Berarti tidak semua bisa. Tapi kalau percaya saja si lumpuh bisa. Percaya saja si tuli bisa. Bartimeus yang buta saja, dia dengar rame-rame. Dia tanya, ini ada apa? Rame-rame. Orang bilang, Yesus dari Nazaret sedang lewat. Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, belas kasihanilah hamba.
Murid-murid bilang, guru, larang dia, berteriak-berteriak aja. Ngapain sih kita jadi terhalang jalan? Dia berkata, Tuhan Yesus berhenti dan tanya, apa yang wajib aku perbuat padamu? Mohon hamba bisa melihat. Dijamanya matanya sesuai dengan percayamu. According to your faith it will be done. Maka sembuhlah dia. Yang satu lagi yang lahir sejak buta, dia ludah ke tanah, dia tempel ke mata, cuci di kolam Siloam. Hanya untuk menyembuhkan buta berbagai variasi. Karenanya jangan batasi Allah dengan pikiranmu. Jangan batasi Allah dengan omonganmu. Jangan batasi Allah berdasarkan mertua punya omongan. Berdasarkan orang percaya punya omongan. Jangan batasi Tuhan Allah. Firman-Nya ya dan amin. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Karena itu hanya percaya saja. Rancangan ini luar biasa. Musa membenarkan Yesus harus mati. Para nabi membenarkan Yesus harus mati. Kalau saya kupas nabi satu lepas kepada yang lain, khotbah ini menjadi sampai sore hari. Tapi di antara semua nabi itu, saya mau ambil satu saja bernama Yesaya. Nabi yang disebut nabi besar. Baca Yesaya pasal 63 ayatnya yang kelima. Hadirkan di layar. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ribuan tahun yang lampau, para nabi prediksi, para nabi mengatakan Yesus harus mati. Karena dengan kematiannya lah manusia mendapatkan jalan selamat. Lewat pukulan-pukulan yang jatuh pada tubuhnya yang hancur, yang menciptakan bilur, justru bilur itulah menyembuhkan sakit penyakit kita. Berapa banyak orang yang dokter hands up, tapi percaya kepada darah Yesus menjadi sembuh. Saya katakan berkali-kali, saya baca buku dalam mempersiapkan buku saya yang terbaru bernama The Art of Talking to Yourself. Seni berbicara dengan diri sendiri. Saya temukan bahwa dalam buku-buku yang saya baca itu ada satu buku yang berkata, di Amerika sekarang ini banyak orang sakit yang gak bisa disembuhkan oleh medis. Jumlahnya puluhan ribu. Dan orang-orang ini dibiarkan saja mau mati-mati, mau hidup-hidup. Dan dibiarkan mereka kok gak mati-mati. Dan diadakan kembali penyelidikan, kenapa kalian tidak mati? Maka mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan dari berbagai pertanyaan itu disimpulkan dalam 3 kebenaran. Orang-orang ini gak mati karena 3 hal yang mereka lakukan. Disimpulkan dalam kalimat yang bagus dan mudah dipahami. Kalimat pertama bernama, mereka suka tertawa. Karenanya kalau ada susah, tertawa saja. Jangan murung. Benyamin S. almarhum berkata, ayam murung aja mati. Ayam. Apalagi manusia. Jadi kalau ada susah tertawa saja, haleluya. Makanya saya kelakar kalau suami pulang dan lapor sama istri, ma, aku di PHK ma, tanpa pesangon. Istri, gila lu, masa aku lapor macam begini lo ketawa? Ketawa lagi yang kedua kali. Dan sebenarnya duduk. Aku mau ngomong sama kamu, kenapa aku ketawa? Karena hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Karena aku tidak mau kau kering tulang dan menjadi, makanya aku tertawa, haleluya. Jadi aku sedang tolong kamu, kok kau marah-marah? Coba kalau aku juga ikut, kan kau tambah sedih, tiba-tiba kau verlang. Tahu verlang? Verlang itu bahasa Ambon, artinya lumpuh. Oh itu Holland Spreken ya. Haleluya. Justru aku lagi tolong kamu supaya kau tetap sehat walafiat. Jadi kalau anak datang lapor, ma, aku jatuh cinta sama si Victor, ma. Tapi Victor tinggalkan aku. Tidak sopan lagi dia tinggalkan aku.
Yang jujur ke, yang ada aturan main ke, ajak aku makan bakso. Udah kenyang baru dia ngomong, Dek, rupanya sampai di sinilah pertemuan kita. Dan aku menyelidiki selama aku bergaul dengan kau, kau ini keras kepala. Kau juga termasuk panjang tangan. Dompetku kau gerogoti aja, ambil duitmu. Daripada kita teruskan persoalan ini, Dek, lebih baik sampai di sini saja pertemuan kita. Kan sopan kan, dikasih makan kenyang dulu, baru dikasih ini. Udah gitu nih, Dek, ongkos pulang, Dek. Aku maaf nggak bisa antar kau pulang. Yang aku antar itu hanya pacar. Ini karena kau sudah tidak jadi pacarku. Pulanglah, Dek, mau naik bajai, mau naik bus kota, mau naik Transjakarta, pilihanmu, Dek. Salam pahit dari mantan kekasih. Ini mak hanya dia tinggalkan dengan sulitan, dengan tulisan mak. Syukur kalau kertas kuliah mak, hanya kertas koran butut mak. Tiur mantan kekasih. Dari penyelidikan kami berjalan selama beberapa bulan ini, kesimpulanku satu: kau perempuan keras kepala. Kau suka panjang tangan. Karena setelah aku pulang di rumah, setelah bergaul dengan kau, dompetku kosong semua. Sedang tidak ada orang lain yang mendampingi aku selama 6 bulan, cuma kau saja. Ketiga, kau orang yang tidak bisa menerima nasihat. Dan aku pikir-pikir kau malas. Sejak sebulan ini kau tidak pernah ambil aku minum. Aku yang ambil kau minum. Berarti kau kalau jadi istriku, aku masak super mie tiap hari dan kau tidak bisa masak. Model seperti kau bangun jam 10, keramas sampai jam 12, sikat gigi sampai jam 1, dan makan pagi 2:30. Daripada kita teruskan perjalanan ini, lebih sampai di sini saja pertemuan kita. Salam pahit mantan kekasih, Tigor Huta Barat. Wastagfirullah. Jadi kalau nyonya anakmu perempuan lapor begitu itu, mak, mama udah gila ya, keserupan ya? Justru tidak, nak. Mama tertawa karena alasan ini. Yang pertama, Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Yang kedua, nak, mama punya tertawa itu berisikan sukacita. Daripada kau napa-napa, nak, bawa 2 anak, 1 di bahu, 1 di perut, baru Tigor tinggalkan kau. Kan aku jadi susah, nak. Lebih sekarang dia tinggalkan kau sebelum apa-apa. Karena itu mama tertawa. Jadi sekarang orang-orang yang gak mati-mati itu ala suka tertawa. Kalau tertawa kan siapa aja bisa, ngerti? Orang buta bisa tertawa, orang tuli bisa tertawa, orang lumpuh bisa tertawa, apalagi orang sehat walafiat tertawa lebih terbahak-bahak lagi. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang olahraga jalan. Saya kemarin ini dalam konferensi anak pendeta, iya, saya mau berdiri atas nama mereka, saya mau berterima kasih dulu sama jemaat kekasih. Waduh, kemarin kita punya seminar ini di konferensi. Aduh, luar biasa. Semua berkata, Pak, kami diberkati luar biasa. Tentara yang hadir 158 orang. Tentara yang masih dinas. Bukan tentara kata sudah pensiun, kata orang Malaysia, laskar tak berguna. Ini yang masih berguna. Inilah bangku mereka sebelah sini nih. Ini bangku bisa ngomong. Kalau dia bisa berdiri dan mengiyakan omongan pendeta Yakob Nangwai. Luar biasa. 158. Dan semua diberkati Tuhan. Bukan main. Mereka diberkati. Dan puji Tuhan. Mereka semua ini menerima berkat dari saudara. Dan mereka sampaikan, tolong sampaikan kepada jemaat Mawar Saron yang menjadi tuan rumah yang baik. Mereka makan sampai orang Manado berkata makan sampai tak hede-hede. Makan sampai berjalan susah. Itu adalah berkat dan pertolongan saudara sekalian. Atas nama mereka, thank you very much. Atas nama mereka, mau lihat Teguh dan Tusudi. Atas nama mereka, bujur Malala. Atas nama mereka, dangke banyak-banyak. Itu Ambon pengurusan. Atas bantuan saudara, dukungan mereka, sampai saya tidak mau lepaskan dulu dia punya itu, supaya saudara bisa lihat, oh konferensi sudah selesai. Umbul-umbul pun belum saya copotin, biar saudara, ya nanti saya pikir-pikir ini umbul-umbul saya mau pakai untuk Natal aja. Natal juga bisa hiasan, bahwa orang bilang ada hajatan di gereja. Kan kalau ada pesta kan orang suka bikin janur kan, ini janurnya zaman modern, yaitu umbul-umbul saja. Dari Natal akan datang adalah kita akan pesta umbul-umbul. Haleluya. Jadi olahraga. Nah, saya jumpa satu pendeta. Udah lama nggak jumpa.
Dia suka undang saya dulu. Tinggalnya di Banten. Namanya Pendeta Lukas. Pak Pendeta Yakob, masih kenal saya enggak? Saudara, bro kan orang namanya Lukas kan. Astaga, aku bisa kenal. Lah iyalah. Ngomong-ngomong, sudah umur berapa sekarang? 75. Pak Yakob Nawai umur berapa? 68, 4 bulan. Terus tanya, obat apa bos yang you jalankan? Saya jalan pagi setiap hari 1 jam. Jadi mau pingin umur panjang, mau saya jalan kaki 1 jam tiap hari. Mau pingin umur pendek, tidak usah olahraga, tidur aja. Yang ketiga, mereka percaya Tuhan. Ini yang percaya saja, percaya saja. Jadi kalau penyakit dokter bilang Tuhan, nyonya, ini Tuhan bawa pulang saja. Gak usah lama-lama di rumah sakit bikin biaya terlalu banyak. Dia mau makan apa, kasih saja. Dia mau minum apa, kasih saja. Dia mau berenang, jangan di kolam berenang. Pergi ke lautan, lepas di Pulau Seribu. Dia makan mie, jangan kasih di porsi, kasih di waskom besar. Biar dia makan sampai mati gara-gara makanan. Loh kok jadi begini dok? Habis harapan hidup tidak ada. Ada harapan dalam Tuhan. Dia sanggup menyembuhkan orang sakit oleh kuasa bilurnya. Walaupun kita nggak mampu, kita masa cuman percaya saja. Nah coba, ular tembaga. Kau masih mikir-mikir, udah keburu dipagut ular, udah mati. Dalam posisi seperti gitu, udah nggak pakai otak lagi. Pokoknya Om Musa bilang percaya, percaya. Pandang, pandang. Begitu lihat, tiba-tiba bisanya kok udah nggak ada ya. Kok saya sembuh? Nah itulah, cuman percaya kok. Jangan begitu pandang. Turun dulu. Gara-gara kok pandang aja sih. Pandang sampai sembuh. Jadi belum sembuh, jangan lepaskan mata. Pandang terus. Lalu istri korek, gimana? Ya udah agak baikan. Pandang terus. Gimana? Udah baik. Pandang sedikit lagi. Gimana? Udah baik. Haleluya, lari. Girang-girang. Jadi ini masalah percaya. Ini Tuhan Yesus mati bukan dak-dakan. Jadi jangan Tuhan Yesus mati kita anggap malapetaka. Ada seorang di Manado. Paskah. Dia dengar khotbah, dia pulang, dia cerita sama kawan-kawan. Aku marah mendengar pendeta khotbah hari ini. Kenapa marah? Aduh kasihan Jo, Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus dikasih mahkota duri, ditikam lagi. Kalau aku ada di situ, aku cabut pistol, dor. Dia berdor orang-orang yang salibkan Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus mati itu bukan malapetaka yang orang perlu membelanya. Gak usah om dari Manado bawa pistol, tembak ini tentara Romawi, dor, dor, dor. Enggak perlu. Dia mati itu masuk program. Tidak ada satu rencana Tuhan yang tidak diprogramkan. Apa yang kita bisa pelajari dalam kisah ini? Hidup harus diprogramkan. Programkan hidup. Mesti selesai kuliah umur berapa? Jangan jadi mahasiswa abadi. Orang lain udah tamat, udah punya kerja, masih tetap kuliah. Bawa tas lagi, tunduk mengerti. Orang bilang, ih kuliah lu. Iya tapi udah tua, rambut udah putih. Masih belum dapat gelar. Programkan hidup. Harus tamat tahun umur berapa? Menikah umur berapa? Punya anak berapa orang? Laki atau perempuan sama saja, yang penting 2. Mau perempuan 2-2, amin. Mau laki-laki 2-2, amin. Jangan, ini perempuan semua, ngubur laki-laki. Akhirnya anak ke-10 pun belum datang laki-laki, yang ke-11. 1 di bahu, 2 di tangan, 1 pegang-pegang rok, 1 masih di perut. Buset, orang yang lihat juga bingung, ini manusia atau marmut.
Dalam bernikah pun Tuhan perlu dimuliakan. Jadi laki perempuan sama saja. Tidak punya anak pun oke punya. Haleluya. Saya jadi ingat, satu waktu ada seorang hamba Tuhan, dua-duanya telah meninggal. Bapak Maranatha Sumsitumeyang almarhum, dan Ibu Mawar istrinya. Marganya borunya saya lupa. Dan mereka datang ke Raden Saleh untuk cari saya. Yang satu berkata, Bapak, kami ini sudah menikah sekian tahun belum punya anak. Pernah kami punya anak, tapi diperiksakan dokter, istri saya ini punya kelainan darah. Darahnya memakan janin anak kami. Dan dokter berkata, jangan punya anak lagi. Saya, kalau kau punya anak, pasti dua hal terjadi. Yang pertama, anakmu mati dalam kandungan, atau kau mati, dua-dua mati. Daripada begitu, jangan punya anak lagi. Sedang bagi kami orang Batak, tidak punya anak itu sesuatu yang sangat naif, mendatangkan malu. Tapi bagi kami berdua sudah anak Tuhan, kami itu berdua anak ada atau tidak anak ada, kami bersyukur saja. Tapi kami mohon Bapak tolong berdoa buat kami. Siapa tahu lewat doa Bapak kami dapat anak. Yang namanya pendeta dikasih tahu macam begitu, masa kita bilang sudah pulanglah, ikut saja nasihat dokter. Kan itu bukan jawaban pendeta. Saya bilang ada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Saya bilang firman-Nya berkata, jika kau meminta apa-apa dan kau yakin kau dapatkan, kau dapat. Itu dulu yang pertama. Kau yakin gak kalau saya berdoa dan Tuhan Yesus pasti bisa jawab doa? Yakin Pak. Kalau kami nggak yakin, ngapain kami datang minta doa dari Bapak? Bagus, kata saya. Nah kalau kau yakin dapat anak, saya mau tanya sekarang, mau pingin punya anak apa? Laki atau perempuan? Ngomong. Dia bingung juga. Ini ada pendeta aneh. Pendeta mah doa aja. Ini pendeta satu nanya lagi, mau anak laki atau perempuan? Ya dong, supaya jelas kita minta kan. Orang atas sama orang tua saja minta sepeda. Bapak tanya, sepeda laki atau perempuan? Kan dia tanya, kita harus jawab kan. Sudah bilang perempuan, membawa sepeda perempuan, warnanya apa? Dia tanya lagi, coba, Tuhan Allah juga begitu. Tuhan Allah nggak buta warna. Saya tanya, mau punya anak apa, laki atau perempuan? Mereka pandang memandang, lalu mereka nyengir, laki-laki Pak. Namanya siapa? Saya kasih tahu. Namanya siapa? Pandang memandang lagi. Yosua Pak. Bagus, mari kita minta Yosua. Doa nggak panjang-panjang, nggak bergaya dulu. Banyak pendeta suka bergaya begitu, supaya kata kelihatan lebih rohani, penuh roh. Ini bukan Roh Kudus, Roh Kudus. Ngapain sih? Bukan karena gayamu Tuhan dengar doa, bukan karena sikapmu Tuhan Allah dengar doa, karena percaya dalam nama Yesus yang penuh kuasalah sorga memberikan tanggapan. Saya tidak panjang lebar berdoa. Saya bilang Pak Maranatha dan Ibu Mawar, saya sekarang tumpang tangan pada perut. Saya mau berdoa. Saya tumpang tangan dan kepada mereka berdua. Saya bilang, Bapak di sorga, kau lihat keinginan doa anakmu ini. Mereka pingin anak laki-laki, namanya Yosua. Dalam nama Yesus Kristus, taruhkanlah janin laki-laki yang kemudian lahir bernama Yosua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Pendek-pendek saja kan, nah, memang itu intinya mau. Bukan berdoa dulu, terima kasih Tuhan, kami lahir di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke wilayahnya. Kebetulan kawan ini berada di Sumatera Utara. Kami berterima kasih orang-orang Sumatera Utara itu, orang-orang yang beribadah karena penginjilan no mention dari tanah Batak. Buset, masa untuk dua dapat anak aja mesti singgung dulu no mention segala, datang dari Jerman tahun berapa, dan dia mati kuburnya di mana. Nah ini kan bikin susah mereka berdua. Banyak orang berdoa begitu. Doa kolektif putar balik dulu panjang lebar, baru masuk ke kolektif. Saya bilang sama pendoa-pendoa ini kan sudah tahu mau berdoa. Doa kolektif, ya bersyukur aja. Terima kasih Tuhan, kami datang telanjang, pulang telanjang, dan apa yang ada pada kami adalah berkat-Mu. Dan berkat itu akan kami berikan pada hari ini. Mampukan kami beri seturut dengan berkat yang dapatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selesai itu. Jangan berdoa, mesti sebutkan dulu berkat yang kau dapatkan. Tuhan, hamba ingat sebelum memberi berkat ini, hamba datang dari Sumatera, cuma bawa baju satu dan celana satu.
Hamba gak punya rumah, sempat nginap di Pasar Senen 1 bulan lamanya. Lah ngapain? Lah doa aja mau kasih kolektiku. Doa pembukaan kan sudah tahu berdoa ibadah. Jangan berdoa panjang lebar sampai jemaat di belakang. Aduh, kadang-kadang saya juga bingung. Sudah tahu doa misi itu doa satu suku terasing di sini, suku bangsa di luar negeri. Doa yang pendek-pendek aja, pendek jelas. Karena Tuhan Allah itu bukan orang bego yang butuh laporan. Tuhan tahu saja bahwa mereka ini kurang pertanian, mereka harus perikanan. Emangnya Tuhan Allah itu orang buta, orang tuli, orang bego? Emang kita ini komandan upacara, laporan yang hadir di lapangan hari ini 100 orang. Perempuannya 50, laki-lakinya 50. Dan 50 perempuan ini janda 25 dan beranak 25. Tuhan Allah di surga juga bingung. Karena dia tersinggung. Karena kau menjadikan dia seperti komandan upacara. Yang tegas-tegas saja. Doa persembahannya persembahan, doa pembukaannya pembukaan, doa kolekte ya kolekte, dan doa misi ya misi. Jelas tuh. Semua sudah ditaruhkan di warta gereja. Jadi selesai saya berdoa. Amin. Saya berkata Bapak dan Ibu, pulang dengan keyakinan. Imankan firman bahwa Tuhan Allah menjawab doa. Apa yang kita minta kita yakin dapatkan, kita dapat. Pulanglah mereka berdua dengan gagah. Sampai di rumah, mereka tiap hari menyapa satu dengan yang lain. Tidak panggil nama. Kalau kemana-mana dulu, ibu suaminya bilang sama istrinya, sayang aku pergi ke kantor. Pak Maranatha bilang begitu. Lalu ibu Mawar sambut, bye-bye di jalan sayang. Sekarang tidak lagi pakai Mama Yosua dan Bapak Yosua. Mama Yosua, Bapak Yosua ke kantor dulu. Lalu Mama Yosua berkata, baik Papa Yosua, baik-baiklah di jalan. 1 bulan penuh. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Papa Yosua, Mama Yosua. 1 bulan berikutnya, Pak Maranatha ini kerja di bagian keuangan. Kantornya di lapangan Banteng. Dia bagian pemeriksa keuangan. Dia pergi ke Surabaya dengan 3 orang temannya, 4. Mau pulang besoknya ini, dia pergi ke supermarket. Beli baby set laki-laki, baju baby set laki-laki. Lalu teman-temannya nanya, buat siapa tuh? Buat anak saya. Orang tahu sudah kawin berapa tahun gak punya anak, jadi urus. Dia ndak pusing. Dia tenteng dengan gagah. Dari jauh belum masuk pagar lagi, Mama Yosua. Istrinya bilang, suara lakiku. Baik Papa Yosua. Masuklah. Ini baju untuk Yosua. Waduh, bininya bilang ini udah terlalu jauh langkah lakiku ini. Tapi jika aku tidak mengikuti imannya, nanti bisa-bisa batal rancangan Tuhan. Baik Papa Yosua, akan kusimpan dengan rapi. Sekarang Mama Yosua ganti baju, kita pergi ke dokter periksakan keadaan. Oke, berangkatlah mereka ke dokter kandungan. Diambil urin dan diperiksakan dan dikatakan 3 hari kemudian dapat hasil. Sampai 3 hari kemudian, wah orang ada rame di lokasi dokter punya ruangan. Begitu hasil diambil tes positif. Saking berterima kasihnya Pak Maranatha kepada Tuhan, semua orang di situ disalaminnya. Puji Tuhan, anak saya laki-laki. Puji Tuhan, anak saya laki-laki. Puji Tuhan, anak saya laki-laki. Tinggalnya disalamin di ruangan pada bingung, orang gila kah? Ini orang maaf. Ini kalau di gereja, haleluya. Lah ini pasien yang gak tahu agamanya apa. Disalaminnya satu-satu. Puji Tuhan, anak saya laki-laki. Puji Tuhan, anak saya laki-laki. Semua tinggal bingung, mereka enteng-enteng aja keluar pusing amat. Sampai di rumah, bulan pertama oke, bulan kedua oke, bulan ketiga oke, 4, 5, 6, 7, 8 oke, bulan ke-9 masalah. Anak mati dalam kandungan, darah ibu Mawar makan bayinya sendiri. Pergi mau melahirkan, periksa oke, gak ada.
Bulan pertama sampai bulan ke-8. Bulan ke-9 melahirkan anak mati. Dan sudah mengarah kepada pembusukan. Pergi ke dokter. Herannya ketemu lagi dokter berapa tahun yang lalu yang sama. Dokter bilang, saya sudah kasih tahu apa. Darah istrimu ini ada kelainannya. Makan janin anak. Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada dokter di sini, ini kalimat yang saya dengar. Entah ini benar apa tidak merupakan medis, tapi itulah yang mereka saksikan. Lalu apa yang terjadi? Dokter marah-marah. Saya sudah bilang apa? Jangan punya anak lagi. Sekarang akibatnya begini. Hanya 2 anak ini segera harus operasi sesar untuk keluarkan mayatnya. Itu hari Minggu. Sedang perjamuan suci seperti begini. Gedung masih pakai Raden Saleh 28C. 28. Tempatnya Opung Panggabean. Ruangan pesta kawan-kawan dari Sumatera. Ibu Mawar bilang sama suaminya Maranatha, kita pergi cari Pak Yakob di gereja. Minta ampun, bayangkan ibadah sedang berlangsung. Dan kalau perjamuan suci itu ibadah panjang, belum khotbah disertai perjamuan suci. Ibu Mawar di belakang merintih. Sementara ibadah panjang itu berlangsung. Dia sudah gak tahan, dia pergi ke kantor gereja yang tinggal hanya beberapa langkah. Tunggu saya di sana. Saya begitu masuk dan mereka bilang, Pak Maranatha samperin saya, Pak, anak di dalam kandungan istri saya sekarang sudah mengarah kepada pembusukan. Kami mohon Bapak berdoa. Bayangkan, boleh saya pengarang buku Iman Mengalahkan Dunia. Pada saat menghadapi macam begitu, imannya hilang, dunianya pun ikut hilang. Boleh bangga pengarang buku Iman Mengalahkan Dunia. Berhadapan dengan begini Bapak Ibu, imannya hilang, dunianya ikut hilang. Kami sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh tunjukkan kelemahan di muka orang kan. Jangan takut. Kristus adalah kehidupan. Saya nggak tahu ini keberanian mana sampai saya bisa begitu. Sini saya berdoa, tumpan tangan buat perut. Saya berdoa, Bapa di sorga, Engkau tidak berikan bayi yang mati. Engkau tidak berikan kematian dalam kehidupan kedua anakku yang percaya ini. Tuhan memberikan bayi yang hidup. Dan hari ini dalam nama Tuhan Yesus, aku usir segala roh kematian. Yosua, baliklah roh kehidupan dalam dirimu dalam nama Tuhan Yesus. Habis doa, pergi ke rumah sakit, melahirkan. Tunggulah Ustaz. Mereka sudah keluar baru sebagai, kok saya bisa berani macam begitu ya? Saya juga bingung. Berapa jam kemudian telepon masuk. Puji Tuhan Pak, Yosua sudah lahir. Saya nggak tahu saya khotbah ini hari begini. Kalau nggak saya hadirkan Yosua. Yosua sekarang menjadi sekretaris dari kelurahan di Pasar Baru. Yosua punya adik lagi perempuan 2 setelah dia lahir. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, asal percaya saja. Nyanyi, percaya saja. Nyanyi lagi, maju terus, maju. Berdiri semua menyanyi. Percaya saja, percaya saja. Haleluya. Ini hari mesti ada KKR yang luar biasa. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Silakan duduk. Yosua dan adiknya perempuan 2 sudah besar-besar. Yosua telah menikah. Saya tidak tahu di mana Yosua ada. Tiba-tiba mereka tinggal di Pondok Gede dan berbakti di GBI Mawar Saron cabang Pondok Gede. Lalu saya bilang sama kawan-kawan, tahu nggak Yosua di mana? Dari Pondok Gede lapor, Yosua menjadi sekretaris kelurahan di Pasar Baru. Bisa nggak ketemu saya? Yosua datang dan dia bawa 2 adiknya. Dia bilang, Om, ini adik-adik saya. Mereka sudah besar-besar, sudah kuliah. Dan Yosua sudah menikah jadi sekretaris di kelurahan Pasar Baru. Sebelum itu,
TVRI minta kepada saya, karena saya sering diundang berkhotbah di TVRI untuk acara Natal, acara Paskah dan sebagainya. Lalu mereka tanya, Bapak ada pelayanan mujizat enggak? Tolong hadirkan di TVRI. Lalu saya bawa Yosua dengan Ibu Mawar, dengan Pak Maranatha untuk bersaksi di televisi. Nah, kesaksian mereka ini didengar di Pekanbaru oleh sepasang pendeta suami istri yang sudah menikah sekian lama, tidak punya anak. Lalu mereka mengikuti metode yang dilaksanakan oleh Pak Maranatha dan Ibu. Jadi mereka berdoa tumpang tangan, lalu mulai menyapa mama, papa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan mereka juga punya anak. Coba bayangkan, Tuhan itu bekerja dengan berbagai cara, asal percaya saja. Padang gurun dengan ular tembaga berbicara tentang iman. Inilah perkara yang kedua yang saya tekankan. Kematian Yesus bukan mendadak, bukan malapetaka, bukan takdir, tapi sebuah rancangan. Karenanya hidup ini perlu dirancang. Tuhan Yesus berkata, adakah seorang bangun rumah tanpa duduk merincikan biayanya? Itulah rancangan. Jangan hidup mendadak-dadakan. Rancangkan hidupmu. Rancangkan masa tua. Rancangkan ke depan dikala kau berumur 75, apa yang kau buat. Ada satu bab yang saya bahas dalam buku terbaru saya ini. Jalankan sisa hidup dengan berkata saya bisa. Artinya pada saat kadang-kala orang sudah sisa hidup, dia apalagi sisa hidup saya sudah tua. Tunggu mati, jangan. Jalankan sisa hidup dengan kalimat saya bisa. Saya bisa menjadi kanseler buat anak-anak saya ke depan. Saya bisa menjadi kanseler buat para pelayan muda yang ada di gereja. Selalu aktif. Dan masa tuamu tidak dihabiskan hanya dengan tunggu tanggal mati, di mana orang mengantar kita ke kuburan dengan air mata. Tetap aktif dan jadikan hidup berguna bagi orang lain. Hal yang kedua yang saya mau tekankan adalah percaya. Kalau kita percaya, kita lihat mujizat. Dan hidup ini harus kita perlu mujizat. Yang aneh-aneh bisa terjadi kalau kita percaya saja. Dan Kristus mati pertanda kasih Tuhan. Karenanya ayat populer Alkitab itu cuma Yohanes 3:16 dan terdapat dalam pasal 3 yang kita baca tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga diberikannya Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa tapi selamat. Jadi kita lihat di sini bahwa percaya mendatangkan selamat. Kasih Allah, alat yang Allah pakai untuk mematikan bisa dari dosa kita adalah kasih. Kasih adalah alat untuk mematikan bisa dosa, supaya tidak membiarkan menghambat manusia masuk surga. Jadi betapa besar kasih Tuhan itu. Karenanya berlindunglah dalam kasih yang hanya pada Tuhan kita dapatkan. Kau dapatkan kasih suami yang mengecewakan, kau dapatkan kasih istri yang mengecewakan, kau dapatkan kasih anak-anak yang telah kau besarkan, dan di hari tua mereka tidak peduli denganmu. Kau menjalani hidup seperti sebatang kara tidak punya siapa-siapa. Kau tawarkan Tuhan, kasihnya melebihi segala.